Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudhlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, mungkin hanya itu saja yang pantas kita ucapkan dari mulut kita. Karena tanpa kita sadari, tanpa kita minta, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah begitu banyak memberikan kita kenikmatan, baik nikmat iman, Islam maupun kesehatan sebagai pengungkapnya. Seperti yang kita sadari bersama, pada umumnya manusia sangat sulit untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umumnya manusia sangat sulit untuk diajak melakukan ketaatan kepada Sang Maha Pencipta. Mengapa? Tentu kita semua pasti akan memiliki jawaban yang sama. Karena manusia dibekali dengan hawa nafsu. Hanya saja manusia berbeda-beda. Ada yang hawa nafsunya lebih menguasai dirinya, sehingga ia bergelimang dengan maksiat, namun dia tidak merasa bersalah. Tapi ada juga yang hati nuraninya lebih mendominasi, sehingga dia menjadi hamba yang taat. Ikhwata iman rahimakumullah, jika diperhatikan, sejatinya iman, Islam, dan ketaatan kepada Allah adalah sebuah kenikmatan. Terdapat banyak dalil yang menunjukkan bahwa ibadah bisa dirasakan kenikmatannya, di antaranya firman Allah ketika menceritakan salah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada para sahabat. Dan ketahuilah olehmu bahwa di kanan kamu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti atau kemauan kamu dalam beberapa urusan, maka benar-benarlah kamu akan mendapat kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadi iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah jadikan para sahabat manusia yang bisa menikmati lezatnya iman. Bahkan Allah jadikan iman itu sesuatu yang indah pada hati para sahabat, sehingga kecintaan mereka pada kebaikan mengalahkan segalanya. Kemudian dalam hadis dari Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, akan merasakan nikmatnya iman orang yang ridho Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad SAW sebagai Rasulnya. Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi, dan yang lainnya. Dalam hadis tadi, Rasulullah SAW menyebutkan 3 kriteria. Yaitu yang pertama adalah orang yang mentauhidkan Allah dengan sepenuhnya sebagai bukti dia ridha Allah sebagai Rabbnya. Kemudian yang kedua, menjadikan syariat Islam sebagai aturan hidupnya, sebagai bukti dia ridha bahwa Islam sebagai agama. Dan ketiga, dia mengikuti petunjuk Rasulullah SAW dalam hidupnya. Nah, orang yang memiliki 3 kriteria ini akan merasakan lezat iman. Dalam hadis lain, yang mungkin hadis ini sering kita dengar, Rasulullah SAW pun bersabda, 3 hal, siapa yang memilikinya, maka dia akan merasakan lezat iman. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selainnya, kemudian dia mencintai seorang hanya karena Allah, dan dia sangat benci untuk kembali kepada kekufuran, sebagaimana dia benci untuk dilempar dalam neraka.
Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Semua dalil tadi menunjukkan betapa iman, Islam dan segala turunannya merupakan nikmatan dan bisa dirasakan lezatnya. Hadirin ikhwati iman, alhamdulillah, yang menjadi tanda tanya kita adalah mengapa banyak orang justru merasa berat atau bahkan merasa tersiksa ketika melakukan ketaatan. Bisa jadi bahkan termasuk kita seringkali masih menganggap ketaatan itu sesuatu yang sulit bagi kita. Lalu di manakah nikmat iman itu? Ya Allah, sejatinya kasus semacam ini juga dialami oleh fisik manusia. Seperti yang kita pahami, hampir semua orang yang mengalami sakit, dia akan susah makan. Dan semua pasti akan terasa pahit. Karena selezat apapun jenis makanan yang diberikan, orang sakit akan merasakan sebagai sesuatu yang pahit. Sate, pahit. Misalkan, kolak, pahit. Dan intinya apapun makanan yang diberikan kepadanya, serba pahit rasanya. Walaupun ketika ia dalam keadaan sehat, makanan yang manis yang sering dia makan, itu ketika dia sakit justru malah terasa pahit. Kenapa? Karena dia sedang sakit. Nah, seperti itu pula orang yang sedang sakit hati dan mentalnya, selezat apapun nutrisi yang diberikan, dia akan merasakan pahit dan berusaha menolaknya. Dengan ini, kita bisa menemukan jawaban mengapa banyak orang yang tidak merasakan nikmat iman, karena kebanyakan manusia, hati dan jiwanya sedang sakit. Ikut iman rahimahullah. Untuk bisa mengembalikan pada kondisi normal, tentu kita harus berusaha mengobati penyakit itu. Karena jika sakit ini dibiarkan, selamanya kita tidak bisa merasakan nikmatnya, nutrisi dan makanan. Hati yang sakit, bila dibiarkan selamanya akan sulit untuk menikmati lezatnya iman. Lalu bagaimana cara mengobati hati? Imam Ibnu Qayyim dalam karyanya Ighatsatul Lahfan menjelaskan bahwa ada 3 teori pokok untuk mengobati sesuatu yang sakit. Teori ini juga digunakan dalam ilmu medis. Dalam ilmu medis, ketika seorang dokter hendak mengobati pasien, dia akan memperlakukan 3 hal. Yang pertama adalah ibdul quwati, menjaga kekuatan. Ketika mengobati pasien, dokter akan menyarankan agar pasien banyak makan yang bergizi, banyak istirahat, menenangkan pikiran. Tidak lupa juga sang dokter juga memberikan multivitamin. Karena semua ini dilakukan dalam rangka menjaga kekuatan fisik pasien. Kemudian yang kedua, al-himanya, al-amin wujud, melindungi pasien dari munculnya penyakit yang baru atau sesuatu yang bisa memperparah sakitnya. Dalam mengobati pasien, tahapan lain yang dilakukan dokter adalah menyarankan pasien untuk menghindari berbagai pantangan sesuai jenis penyakit yang diderita pasiennya. Hal yang sama juga berlaku untuk penyakit hati. Seperti yang dijelaskan Ibnu Qayyim, orang yang sakit hati harus menghindari segala yang bisa memperparah penyakit dalam hatinya, yaitu dengan menjauhi semua perbuatan dosa dan maksiat. Dia hindarkan dirinya dari segala bentuk penyimpangan, karena dosa dan maksiat adalah sumber penyakit hati. Rasulullah SAW menggambarkan bagaimana bahaya dosa dan hati manusia. Sungguhnya, seorang hamba apabila melakukan perbuatan maksiat, maka ada satu titik hitam jika dia meninggalkan maksiat itu, serta memohon ampun dan bertobat, maka hatinya akan dibersihkan.
Namun jika dia kembali maksiat, maka akan ditambahkan titik hitam tersebut untuk menutupi hatinya. Itulah yang diistilahkan ar-ran yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, yang artinya sekali-kali tidak demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka itu menutupi hatinya. Mereka usahakan itu menutupi. Risalah At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan sanadnya dinilai kuat oleh Su'aib al-Maut. Dan yang ketiga ada istifra'un mawadah fasidat, itu menghilangkan penyakit yang ada pada dalam hati dirinya. Tahapan terakhir ini, setelah dokter memastikan jenis penyakit yang diderita oleh pasien, dokter akan memberikan obat untuk menyerap penyakit itu. Dokter akan memberikan antibiotik dengan dosis yang sesuai, atau obat lainnya yang sesuai dengan penyakit pasien. Di bagian akhir penjelasan ini, Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa cara untuk menghilangkan penyakit yang merusak hati adalah dengan banyak bertaubat, beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Jika kesalahan itu harus ditutupi dengan membayar kafarah, maka dia siap membayarnya. Jika terkait dengan hak orang lain, dia pun siap meminta maaf kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah melindungi kita dari segala bentuk penyakit hati yang berbahaya, dan menjadikan hati kita hati yang sehat, yang bisa merasakan jatah iman, Islam, dan amal soleh. Akhirul kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.